Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Risa di channel Pelajaran Hidup. Nah semua, hari ini aku mau berbagi kepada kalian, nunjukin kepada kalian perlengkapan bayi yang baru lahir. Real, bener-bener dibutuhin oleh bayi yang baru lahir. Jadi no mubazir. Oke, apa aja perlengkapan bayi baru lahir itu? Nah ini dia, aku masukin di keranjang. Oke, aku tunjukin kepada kalian satu-satu. Nah, ini yang terpenting. Ini minyak telon. Jangan pakai minyak kayu putih karena minyak kayu putih itu terlalu panas karena kulit bayi itu masih sensitif sehingga dia gampang kedinginan. Jadi, kalian harus sering-sering abis mandi pakai minyak telon. Lalu ini ada baby oil. Ini sebenarnya nggak terlalu wajib, tapi rekomendasiin aku kalian harus punya karena misalnya ada kotoran di kulit bayi, kalian mau ngegosok-gosok kulit bayi. Nah kan kulit bayi masih sensitif, jadi gunakan baby oil. Jadi kalian pijat dengan lembut sambil menggunakan baby oil. Next, yang perlu kalian beli untuk bayi baru lahir adalah tada! Ini dia, ini popok kain. Dan popok kain itu kalian belinya harus banyak. Aku sampai beli 3 losin. Dan emang 3 losin itu kepake semua setiap hari. Ya karena cuci kering pakai kayak gitu ya. 3 losin itu berarti 12 kali 3 berarti 36 pieces. Karena bayi baru lahir itu sering banget pipisnya lebih dari 20 kali sehari. Kalau pakai pampers kasihan karena pampers bisa menyebabkan kulit bayi jadi mudah lecet. Oke, lanjut sekarang ke baju bayinya. Nah, pertama-tama aku mau nunjukin bahwa aku itu buat bayi baru lahir itu aku selalu pakai daleman ini. Jadi ini namanya baju kutung. Baju kutung itu adalah baju yang gak ada lengannya karena aku belum berani pakein bayi aku kaos singlet kayak gini karena kepala sama lehernya mungkin belum terlalu kuat. Jadi aku pakein baju kutung sehingga aku setelin sama bajunya. Ini baju tangan panjang biar dia nggak gampang kedinginan. Dan ini celana panjang. Nah kalau untuk malamnya aku pilih baju yang motif. Nah ini baju tangan panjang motif. Nah ini kaos kutungnya, baju kutungnya, baju dalamnya, dan ini celananya. Nah, dan kalau kalian mau beli baju buat bayi yang baru lahir, misalnya di online, nah kalian carinya itu yang ada tulisan newborn-nya atau bayi baru lahir. Nah, kalau kalian nggak ketikin atau nggak ada tulisan newborn-nya, nah biasanya itu ukuran bajunya itu ukuran 0 sampai 6 bulan, bahkan 0 sampai 12 bulan yang biasanya kegedean untuk baju bayi, yang biasanya kegedean untuk bayi baru lahir. Nah cuman sayangnya karena ini ukuran bayi baru lahir, nah ini paling bisa kepake sampai bayi berumur 3 bulan. Jadi kalian belinya nggak usah banyak-banyak. Aku beli ini 3 setel aja, dan aku beli ini 3 setel juga. Lalu buat jalan-jalan, ini aku beli ini jumper bayi. Ini buat jalan-jalannya, karena kalau jalan-jalan kan pakai pampers, jadi gak usah buka tutup keluar masuk celana kayak gitu. Nah ini aku satu aja karena jarang ya kalau punya bayi masih kecil gitu, jarang jalan-jalan, susah kemana-mana, jadi belinya satu aja karena bayinya cepet gede. Next, bayi itu perlu banget sarung tangan, kaos kaki, dan topi. Nah ini kalian bisa beli, contohnya ini 1 setel ya. Ini ada topinya, ini ada sarung tangan dan sarung kakinya. Tapi biasanya aku cuma pakai topi sama sarung tangannya karena biasanya sarung kakinya suka copot. Jadi untuk kaos kakinya aku biasanya beli dan pakein yang kayak gini, kaos kaki kecil-kecil. Nah kayak gini,
karena ini lebih pas di kaki bayi aku, jadi nggak mudah copot. Nah ini kalian bebas sesuai kebutuhan mau belinya berapa aja. Kalau aku sama sih belinya 3 setel juga. Next, untuk perlengkapan mandinya kalian perlu ini sabun bayinya. Aku pakai ini Lactacyd Baby Liquid Soap karena katanya bisa ngilangin, nyembuhin keringat, biang keringat di badan bayi. Tapi yang aku ngerasa nggak terlalu ngaruh sih. Nah justru yang ngaruh itu aku pakai ini krim baby. Nah ini aku efektif banget buat ngilangin, nyembuhin biang keringat di muka bayi aku. Nah lalu kalian butuh ini waslap. Nah jadi ini buat mandi kalian pakein kayak gini, lalu digosok-gosokkan ke badan bayinya ketika bayi mandi. Dan setelah mandi sebelum ganti baju kebanyakan orang-orang memakai ini namanya gurita bayi. Katanya biar badan bayi itu, perutnya itu terasa anget kayak dipeluk terus, dan buat nurunin masukin pusernya juga biar gak dosol. Nah cuman sayang bayi aku itu beberapa hari di rumah sakit dan gak bolehin pakai ini, sehingga aku nggak terbiasa pakai ini. Nah buat ibu melahirkannya juga ada gurita gurita raksasa, enggak sih, gurita dewasa. Kenapa ibu melahirkan pakai gurita ini? Nah katanya biar bisa ngecilin lagi, ngempesin lagi perut yang buncit pasca melahirkan. Cuma sayang aku nggak pakai ini karena aku melahirkannya secara sesar dan aku takut kalau pakai ini jadi kenapa-kenapa. Nah oke, jadi gurita ini opsional ya. Dan aku itu nggak pakai bedak bayi karena apa? Katanya bedak bayi itu kurang bagus buat bayi karena kalau misalnya terhirup itu takutnya bisa merusak pernapasan atau paru-paru bayi. Dan kalaupun ditepuk-tepuk ke kemaluan bayi, ke alat kelamin bayi, itu takutnya meresap ke dalam kelamin bayi sehingga bayi harus segera disunat padahal usianya mungkin baru 1 tahun atau 2 tahun. Nah sehingga aku nggak pakai bedak bayi. Nah terus kalau abis mandi kalian butuh ini sisir bayi. Tapi ini kalau bayinya masih ada rambutnya ya. Kalau udah dibotak mungkin kalian harus nunggu sampai rambutnya tumbuh kembali. Next, untuk tidur bayi tentu aja kalian perlu bantal bayi. Aku cari yang ininya agak ke bawah, dan selimut bayi, serta kalian butuh ini alas ompol. Nah ini namanya perlak. Nah kenapa kalian butuh perlak? Karena udah tadi aku jelasin bahwa bayi itu ngompol terus. Sedangkan kalau bayi pakai pampers terus itu gak baik buat kulitnya. Jadi kalau kalian pakai popok kain, nah yang tadi kalau kalian pakai popok kain, nah pasti kan tembus ya. Nah jangan sampai membasahi karpet, membasahi kasur. Nah jadi kalian pakai alas ompol ini. Begitupun kalau mandi, misalnya habis mandi ditidurin mau dipakein baju, pakai alas anti air ini. Nah ini kelambu bayi guys, biar apa? Biar kalau bayi tidur itu nggak digigit nyamuk, lalat, juga nggak kena debu-debu berterbangan. Nah ini gimana? Ini pokoknya ini bentuknya kayak tudung. Ini bentuknya kayak tudung saji. Ya ini yang perlu kalian perlukan. Dan kalian itu perlu banget bedong bayi atau sering disebut dengan pernel. Nah ini contoh kain bedong bayi aku. Nah ini aku beli yang memanjang kayak gini, persegi panjang. Aku lupa lagi ukurannya. Nah gini, tapi banyakan juga di pasaran mana ya, ada juga yang ukurannya jadi persegi 4, jadi nggak memanjang. Nah aku lebih suka yang
agak memanjang karena biar enak waktu ngebedong bayi, kesininya dapet, lalu kesininya juga dapet, sehingga nggak gampang rusak bedongnya. Dan kalau kalian mau lebih hemat, kalian bisa pergi ke toko kain lalu cari kain pernel, lalu kalian bisa beli kiloan atau meteran dan dipotong-potong kayak ini contohnya. Ini mamah aku beli di kain, gak tau, di kain kiloan dan dipotong-potong sendiri, dan itu lebih hemat sedikit. Dan terakhir, kalian tentu aja perlu Pampers. Aku ini bukan endorse ya, aku pakai merek ini karena merek ini itu selalu di minimarket, di supermarket itu harganya yang termurah. Aku selalu cari yang termurah karena aku harus banyak nabung buat anakku. Nah, jadi ini, tetapi setiap Pampers itu ada kekurangan, ada kelebihan. Ini harganya murah, tentu aja ada kekurangannya. Dan kalau ada Pampers yang lebih mahal, tentu aja ada kelebihannya. Silahkan kalian boleh pilih sendiri mana yang terbaik untuk kalian. Dan jangan lupa juga setiap hari kalian harus selalu sedia tisu kering dan tisu basah. Oke, sekian untuk video kali ini, perlengkapan bayi baru lahir yang real, bener-bener dibutuhkan oleh bayi baru lahir. Jadi no mubazir. Nah, di video selanjutnya aku mau sharing ke kalian barang-barang atau perlengkapan apa aja yang harus kamu persiapkan dan bawa ke rumah sakit ataupun ke bidan ketika kamu hendak melahirkan atau ketika kamu mau melahirkan. Nah, apa aja barang-barangnya yang wajib kamu punya dan wajib kamu bawa ke rumah sakit itu? Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan videonya. Oke, jangan lupa juga tekan tombol like biar aku makin semangat bikin konten-konten bermanfaat lainnya untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.